Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, tentunya kalian selalu rindu dengan teman-teman kalian, dengan sekolah dan dengan ustadz dan ustadzah. Dan semoga kerinduan ini akan segera terbebas dan semoga kita diberi keselamatan oleh Allah SWT serta ridho Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, untuk kali ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, muatan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan nanti kita akan belajar bersama-sama tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila yang ada di Pancasila. Baik, tidak akan lama anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama untuk belajar. Nah, di dalam layar ini ada beberapa nama dari tokoh-tokoh yang ada di buku kalian. Ya, ada Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Ya, ini adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam buku kalian di setiap tema yang akan kita pelajari nanti. Baik, anak-anak sekalian, nanti kita akan belajar nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila pada Pancasila. Materi kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, muatan PKN, bukan PPK tapi PKN ini ya, maaf. Kemudian yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah sila pertama pada Pancasila. Mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Adalah agama Islam, ini adalah agama mayoritas di Indonesia, dan ini penganut agama Islam terbesar di dunia adalah di Indonesia. Kemudian yang kedua ada Katolik dan Protestan. Ini adalah agama Kristen. Kemudian yang keempat dan kelima adalah agama Hindu dan agama Buddha. Serta yang keenam ini diakui pada zaman Presiden Gus Dur, yaitu agama Konghucu. Ini adalah agama yang baru yang diakui oleh negara setelah Presiden Abdurrahman Wahid, ya. Jadi karena banyaknya agama yang ada di Indonesia ini, ada 6 yang diakui oleh negara, maka nilai yang terkandung di dalam sila ini mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda ini. Tidak boleh kita saling menghina, kita saling mempengaruhi dan memaksakan kehendak kita supaya mereka bisa mengikuti agama yang kita anut. Dan di dalam Islam sendiri kita tidak boleh memaksakan agama kita itu kepada orang lain. Selanjutnya yang kedua, nilai yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sila yang kedua. Mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diperlakukan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Jadi kemanusiaan di sini adalah kepedulian kita dengan sesama manusia, terutama dengan makhluk ciptaan Tuhan ini. Ya, di Indonesia sudah kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan yang jika perbedaan itu diperuncing akan membahayakan negara kita dan akan merusak persatuan dan kesatuan kita. Ada agama, tadi sudah saya sampaikan ada 6 agama di Indonesia. Juga ada suku, beratus-ratus suku yang ada di Indonesia. Bahkan di Jawa sendiri ada beberapa suku. Ya, ada suku Jawa, suku Sunda, ada suku Madura, ada suku Oseng, ya, dan lain sebagainya. Dan itu jika kita tidak bisa menjaganya, maka akan merusak persatuan dan kesatuan. Juga ada ras,
ras itu warna kulit ya. Sawo matang, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, dan lain sebagainya. Juga ada keturunan ya, keturunan bangsawan, juga ada keturunan orang biasa saja dan lain sebagainya. Kalau itu akan diperuncing maka akan menjadi permasalahan. Itu anak-anak. Selanjutnya, yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Mengandung pengertian bahwa menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara. Artinya adalah kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan ini. Di awal kita sudah sebutkan bahwa di dalam menjaga persatuan itu kita tidak boleh membeda-bedakan baik hak maupun kewajibannya. Kita tidak boleh membedakan, memperuncing perbedaan agama, ras, ya, maupun keturunan. Dan kita wajib untuk membela tanah air ini walaupun berkorban jiwa maupun raga, maupun harta, maupun apa saja ya. Yang penting negara ini tetap bersatu, tetap satu, tetap utuh gitu ya. Dan jangan sampai kita membiarkan negara lain atau bangsa lain kembali untuk menguasai bangsa kita. Ini, mari kita kuatkan persatuan dan kesatuan ini. Sebenarnya senjata yang paling ampuh untuk mengusir penjajah pada saat itu adalah persatuan dan kesatuan. Selanjutnya anak-anak sekalian, yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaklah digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Nah, penerapan ini dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi maksudnya anak-anak sekalian, ketika kita ada permasalahan atau ada sesuatu yang perlu kita selesaikan, maka sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Karena apa? Karena dengan musyawarah itu semua keputusannya insya Allah akan menjadikan sesuatu yang terbaik bagi kita semua. Dan tidak boleh ya, tidak boleh sikap kita itu di dalam mengutamakan kepentingannya itu adalah mengutamakan kepentingan pribadi ataupun golongan. Lanjut, yang kelima adalah nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sila yang kelima di dalam Pancasila. Mengandung pengertian bahwa perilaku kita harus adil dalam bersikap terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Ini adalah sikap adil anak-anak sekalian. Jadi kita harus adil itu kepada sesama, tidak boleh membeda-bedakan. Ya, misalnya ada yang berbuat salah, ya seharusnya mendapatkan hukuman atau sanksi. Tidak boleh kalau yang salah itu kemudian malah justru dibela-bela. Ya, sehingga sikap membela yang salah itulah yang disebut sikap yang tidak adil. Itu ya. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan mempelajari contoh sikap mencerminkan Pancasila ya. Sila yang pertama, sikap yang sesuai dengan sila ini yaitu tidak memaksakan agama kepada orang lain. Di agama Islam kan tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain. Kemudian sikap sila yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu dan menolong antar sesama
menjenguk orang sakit. Ini adalah contoh, ya. Masih banyak contohnya lagi, ya, karena hubungannya dengan kemanusiaan. Kemudian contoh sikap yang berikutnya adalah contoh sikap sila ketiga, yaitu gotong royong, kerja bakti, mempelajari kesenian dari daerah lain. Ini adalah contoh sikap sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian contoh sikap sila yang keempat adalah musyawarah untuk mufakat, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Ketika kita bermusyawarah, kita harus menghargai pendapat orang lain, tidak boleh memaksakan pendapat kita itu agar orang lain mau menerimanya. Ini karena di dalam bermusyawarah itu diambil yang terbaik, yang baik untuk kita dan baik untuk orang lain. Ini sikapnya. Kemudian contoh sila yang kelima, yaitu menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun pada seorang pejabat. Contohnya korupsi, ya harus dihukum. Tidak boleh korupsi dibiarkan bebas, ya, karena korupsi itu adalah perbuatan yang sangat keji dan merugikan bangsa maupun negara. Ini contohnya. Atau ada yang kecil-kecil, misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas, itu juga harus dihukum. Hukumnya apa? Ya tergantung dari kesalahannya, misalnya didenda atau diperingatkan, ya itu sudah ada aturannya sendiri. Itu anak-anak sekalian, contoh-contoh di dalam perilaku mengamalkan Pancasila, ya. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih.